hakikatnya riset sejarah itu kan upaya untuk menghadirkan kembali masa lalu untuk dihadirkan ke masa kini dengan teknik-teknik tertentu yang tentu saja ini sudah sangat dikuasai oleh para sejarawan. Nah, di sini saya hanya ingin mengulang ya atau mengingatkan kembali bagaimana proses riset itu harus dilakukan dan kemudian dihadirkan kembali dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah, kaitannya dengan Merdeka Belajar tadi, sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan kolaborasi terutama antar dosen, antar mahasiswa dalam rangka untuk melakukan riset bersama. Ini yang nampaknya sampai hari ini riset bersama itu belum menjadi kebutuhan bersama. Selama ini riset itu ya lebih banyak dilakukan secara mandiri gitu ya. Ataupun kalau ada kolaborasi itu masih banyak dilakukan di internal perguruan tinggi. Nah, seperti tadi misalnya disampaikan oleh Prof. Santo ya tentang kota-kota pantai di sekitar Selat Madura itu ya. Itu kan sebuah tema yang sudah sangat lama itu dilakukan oleh Pak F.A. Sucipto. Tetapi itu nampaknya belum diteruskan oleh sejarawan terkini untuk menggambarkan kembali seperti apa setelah beberapa puluh tahun yang lalu diteliti oleh Pak Sucipto itu, sekarang kondisinya bagaimana ini? Nah, ini kan sebenarnya kalau temanya tentang kota-kota pantai itu kan perlu ada kolaborasi antara misalnya jurusan sejarah di Universitas Airlangga yang selama ini banyak meneliti tentang kota dengan rekan-rekan yang ada di Undip misalnya yang selama ini konsen dengan penelitian tentang maritim. Bagaimana tentang fungsi kota misalnya pada saat ini dan ada masa lalunya gitu ya. Ini belum banyak diungkap kembali. Nah, selama ini misalnya yang dilakukan oleh teman-teman di Universitas Airlangga pun itu juga lebih banyak meneliti kota sebagai bukan sebagai jaringan gitu ya. Nah, ini yang nampaknya perlu diteliti kembali dengan bersinergi antar jurusan sejarah di Indonesia ini, terutama yang concern dengan hal-hal tersebut. Dan di sini saya ingin mengulang lagi tentang riset sejarah gitu, karena pada hakikatnya penelitian sejarah itu kan mengacu pada pertama sejarah dalam arti sebagai sebuah peristiwa, gitu ya. Sejarah dalam arti objektif sebagai sebuah peristiwa, yang peristiwa itu kemudian meninggalkan jejak-jejak sejarah dalam bentuk dokumen, terus kemudian bangunan-bangunan, foto-foto, dan banyak sekali bentuk dari jejak-jejak sejarah itu yang kemudian diklasifikasikan sebagai sumber sejarah. Ini yang saya kira proses ini hampir semua mahasiswa sejarah sudah diajarkan tentang bagaimana cara mencari sumber-sumber sejarah ini. Nah, proses itu kemudian menghasilkan apa yang disebut sebagai nantinya setelah dilakukan proses analisis sejarah, di sana ada kritik sumber dan lain sebagainya, nanti akan menghasilkan fakta-fakta sejarah yang tentu saja akan berubah menjadi sejarah dalam arti subjektif ini. Nah, dengan demikian karena sejarah dalam arti subjektif itu pada hakikatnya adalah rangkaian gitu ya, rangkaian dari fakta-fakta yang kemudian digabung menjadi salah satu narasi yang utuh gitu ya.
Maka tentu saja narasi sejarah itu bukanlah semata-mata sebuah cerita dari waktu ke waktu. Tapi yang paling penting adalah bahwa hasil riset sejarah itu harus bisa menjadi media bagi sejarawan untuk menjelaskan berbagai aspek dari masa lalu kepada masyarakat. Mengapa misalnya kejadian itu bisa terjadi? Mengapa kejadian itu terjadinya di kota A, tidak terjadi di kota B? Mengapa kejadian itu bisa menghasilkan kota A atau daerah A yang memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kota B misalnya. Nah, agar penjelasan ini komprehensif, maka pada umumnya narasi sejarah itu memerlukan bingkai teoritis dari ilmu-ilmu sosial yang lain. Jadi penjelasan sebuah kota misalnya ya, karena saya lebih banyak meneliti tentang kota, saja memerlukan penjelasan dari